apa sih kesulitannya bangun attachment atau bangun tadi yang bangun relasi kembali lagi sama anak gitu ya. Berdasarkan beberapa riset, salah satunya yang bikin orang tua tahu nih gitu ya, banyak kan yang udah bilang, aduh Mbak Damar aku udah tahu aku mesti begini tapi nggak bisa gitu ya. Nah, salah satunya adalah tidak adanya role model. Jadi nggak tahu waktu dulu tuh aku nggak punya experience gitu untuk minta maaf sama anak gitu ya. Boro-boro sama anak, sama orang lain aja nggak bisa. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kayak mau minta maaf sama pasangan atau minta maaf sama orang dewasa lainnya gitu ya? Dan rasanya susah banget kayak ada yang nyangkut gitu di sini gitu ya. Tahu mesti minta maaf, tahu mungkin mesti apresiasi, tapi kayak nyangkut gitu. Damar pernah nggak sih mungkin awal-awal gitu ya, bukan yang kayak oh kesenggol maaf, tapi kayak maaf ya tadi cara bicaraku nggak ngenakin, atau mungkin kalau Damar lebih yang maaf ya tadi ketika aku marah, aku diem dan aku malah jadi ngediemin kamu dan rasanya tuh sulit gitu. Pernah gitu nggak sih Damar? Um, Hmm. karena pengalaman masa kecilku, aku selalu berada di tempat yang harus minta maaf, jadi minta maaf itu selalu sulit buat aku. Tapi Menarik. mempertahankan pendapat itu sulit buat aku. Hmm. Jadi struggle-nya beda-beda ya teman-teman. Dinamika kita berdua tuh beda banget gitu. Kalau mungkin di Damar itu adalah the first response-nya adalah sudah terbiasa terpattern harus minta maaf. Tapi untuk stay dengan apa yang benar buat aku itu juga jadi sulit gitu kan. Itu juga bisa jadi salah satu bentuk I think it's safe for me to say untuk neglect bahwa kamu sebenarnya mau apa? Apa sih yang kamu pingin gitu kan? Gimana sih perasaan kamu ketika kamu pengen sesuatu tapi kamu harus mundur? Atau sebenarnya kamu benar loh, kamu mempertahankan yang kamu mau tuh benar, tapi karena kebiasaannya adalah kamu harus minta maaf atau kamu harus ngalah gitu ya. Ini juga nih sering banget teman-teman orang tua bilang gimana ya supaya anak saya yang besar tuh bisa ngalah gitu sama adiknya. Teman-teman biasa aku nanya nih, umur berapa Bu? Anak saya udah 3 tahun, adiknya tuh 1,5 tahun. Wow, 3 tahun untuk dia ngalah tuh susah banget loh gitu. Dan seakan-akan ketika dia punya adik yang juga bukanlah pilihan si kakak, kok jadi si kakak yang kena imbasnya, jadi negleknya tuh di si kakaknya gitu kan. And I think itu salah sesuatu yang bentuk emotional needs kind of neglect juga gitu kan. Nah kalau di aku lebih yang karena mungkin tidak biasa di dalam lingkungan keluargaku adalah kayak permohonan maaf karena emosional gitu ya. Tapi lebih banyak yang kayak oh jatuhin barang minta maaf itu gampang tuh gitu, kayak oh lupa tutup pintu tuh gampang tuh gitu. Tapi untuk maaf ya tadi cara bicaraku itu tidak menyenangkan, maaf ya tadi aku marah sama kamu, itu nggak ada di dalam proses tumbuh kembang aku, nggak ada. Jadi proses tumbuh kembang di dalam keluargaku itu adalah marah-marah, diem, besok pagi udah kayak nggak ada apa-apanya lagi. Jadi ketika apresiasi juga enggak gitu ya. Jadi ketika aku dengan pasangan, aku harus belajar sekali apresiasi, aku udah mulai terbiasa bahkan dari awal. Tapi ketika bersama dengan pasangan untuk ngomong, maaf ya, aku kemarin rese banget. Ternyata aku dapet hari ini. Itu tuh kayak wah gila, kayak Susah susah ya. banget gitu. Kebetulan kayak pengennya tuh ngomongnya tuh adalah aku tuh lagi mau dapet loh, kamu ngertiin aku dong gitu. Yang pengen keluar tuh begitu, tapi yang kayak oh I know this is something that I have to learn karena ini tidak biasa, tidak pernah aku alami, uh, nggak aku pelajari. Jadi ketika aku lagi nyiapin dan baca-baca adalah salah satunya pertama adalah lack of role model. Yang kedua adalah yang kayak tadi yang Damar ceritakan adalah sakit hatinya, yang kalau itu kita bilang namanya prolong atau berkepanjangan dan terus-menerus, namanya family system kan, bentuknya sudah punya kebiasaan kayak gitu, itu yang akhirnya yang kita bilang dengan developmental trauma. Jadi salah dua ketidakmampuan orang tua untuk membangun healthy attachment, secure attachment adalah yang pertama lack of role model, nggak ada yang melakukan itu, dan yang kedua itu yang menjadikan itu pain jadi traumatic experience, sehingga buat teman-teman yang ngerasa bahwa ya udah baca kontennya Mbak Audrey, udah baca kontennya Mbak Damar, saya tahu banget saya tidak boleh melakukan
itu dan saya tahu rasanya gimana ketika orang tua saya memperlakukan saya seperti itu sehingga saya nggak mau. Tapi Mbak, susah banget. Nah, kita mau bilang nih, kita paham banget, pasti susah. Buat kita juga nggak mudah gitu. Buat kita juga, Damar, kayak tadi nih, ceritanya Damar punya struggle-nya sendiri untuk mempertahankan keinginannya dia gitu ya, mempertahankan pendapatnya. Dan aku punya struggle-nya sendiri dan kita bisa bilang nggak gampang. Kenapa kita bikin konten-konten begitu adalah supaya kita bisa semakin bersama-sama belajar biar Betul. banyak temen ya, bukan begitu Dawan? Bukan Betul, berarti betul. kita menuliskan itu kita udah bisa dan wah pasti nggak tahu kalau di Damar suka ada komen kayak gitu nggak enak banget ya jadi anak yang Mbak Audrey gitu ya pasti pasti nggak pernah terluka pasti nggak pernah marah-marah. Tentu tidak, kita bikin itu supaya mengingatkan kita dan saling ngingatin sama teman-teman. Ya, ya. Banyak sekali keluhan kok. Oke, aku udah belajar teorinya nih, Mbak, teknik positif disiplinnya. Misalnya validasi emosi anak atau minta maaf ke anak gitu ya. Tapi kok susah banget gitu. Nah, memang lack of role model ini tadi ya, waktu kita beranjak dewasa, kita jarang mendapatkan permintaan maaf. Kita jarang mendapatkan ungkapan misalnya kayak cinta tanpa syarat kayak gitu ya. Jadi kita susah juga mengungkapkan itu ke orang lain, ke anak kita, ke pasangan kita gitu. Nah, jadinya kalau di positif disiplin itu kita sampai benar-benar ajak teman-teman mencoba menuliskan kalimatnya seperti apa gitu. Jadi memang ya, dibikin secara konkret gitu ya. Sesuatu yang susah banget untuk langsung terucap di saat kejadian. Jadi kita ajak teman-teman bikin plan. Kita ada workbooknya. Ayo coba tulisin gitu ya. Kalau misalnya validasi emosi anak gitu, kalimatnya bisa seperti apa aja. Nah itu teman-teman akan saling kirim gitu ya di kolom chat dan bisa saling menginspirasi gitu. Mungkin ada teman-teman yang kayak aku nih backgroundnya cukup mudah untuk bilang maaf gitu. Jadi aku cukup banyak nih kasih ini beberapa contoh gitu ya. Nanti teman-teman lain yang mungkin kayak Audrey gitu backgroundnya susah untuk bilang maaf gitu ya, bisa ngambil dari temennya itu. Mengabaikan emosi anak ini kalau dalam kesehariannya itu bisa ada dua macam respon, teman-teman. Yang pertama adalah kita repress perasaan anak. Jadi kita nggak mengakui bahwa dia takut, nggak mengakui bahwa dia marah gitu ya. Kita justru membuat anak menekan perasaannya. Contoh, anaknya takut, bilang takut gitu ya. Terus kita bilang udah nggak usah takut, ngapain sih gitu aja takut gitu ya. Apa sih Atau yang ditakutin gitu kan? Iya betul. Terus kayak nangis gitu. Kamu ngapain sih kayak gitu nangis, tuh adik kamu aja nggak nangis kayak gitu ya. Ayo malu nih didengar sama om tante. Ayo diam sekarang kalau nggak ibu tinggal Terus, gitu ya, ntar ngancam. weekend atau kumpul keluarga dibahas lagi di depan om dan tante. Kemarin masa nangis loh di playground padahal nggak ada apa-apa. Terus yang kayak nangis gue sekali, kenapa dibahasnya berkali-kali gitu kan? Yes, betul. Nah, ini bentuknya kita represif ya. Jadi respon kita ke emosi anak itu adalah kita merepress gitu. Dampaknya apa? Dampaknya tadi ya Audrey sempat menjelaskan gitu. Oh, jadi kalau aku punya perasaan, aku malah dimarahin gitu ya. Jadinya ya udah aku repress kayak gitu. Itu dampak yang pertama. Atau dampak yang kedua, karena di repress, nggak dikelola gitu ya, nggak mendapatkan contoh untuk mengelola emosi, akhirnya dia gagal dalam bukan gagal lah, kurang mampu untuk mengembangkan kemampuan regulasi emosi gitu. Jadi wajar nih kalau misalnya nih harusnya gitu ya anak 4 tahun tantrumnya udah mulai menurun nih frekuensinya karena kemampuan regulasi emosinya udah mulai terasah gitu ya. Jadinya sampai 5 tahun dia masih tantrumnya guling-guling kayak anak 2 tahun kayak gitu. Karena nggak terasah, karena selalu di-repress, nggak diajarkan cara untuk mengelola emosi tersebut gitu. Itu kalau pengabaiannya bentuknya represif ya. Lalu ada yang kedua, pengabaiannya bentuknya overreacting. Overreacting itu adalah, nah ini aku dulu nih, aku dulu nih teman-teman overreacting. Jadi anak merasakan emosi tertentu, tapi itu nggak jadi fokus utama kita. Yang jadi fokus utama kita malah perasaan kita. Gitu. Misalnya apa? Misalnya anak nangis. Kita jadikan role play. Mari kita jadikan anak nangis role play, siapa tahu bisa relate ya kan? Yes, betul. Anak nangis sedih, tapi kita
nangisnya lebih lebay dari dia. Emang Atau anak kamu pikir marah, cuma kamu doang yang sedih? iya. Mama tuh juga sedih, tahu gak sih? Terus kayak, kenapa jadi Betul, salah nih spotlightnya kayaknya ya? dipindahin ke Gitu. kita gitu ya. Hmm. Terus kalau enggak anak marah, kita marahnya lebih dahsyat dari dia. Kita sampai banting pintu dan Mama lain-lain gitu. Jadi kenapa nggak pulang? Emangnya kamu pikir mama juga nggak capek macet-macetan? cocok deh Cocok ya, jadi role jadi play. main antagonis. Emang Ya. kamu pikir mama nggak suka macet-macetan? Mama juga pengen cepet-cepet pulang. Emang kamu cuma lulus sekolah jam 2, mama juga mau pulang jam 2. Yes. Nah, Gitu. itu bentuknya yang overreacting. Jadi ada anak menunjukkan emosinya ke kita, tapi kita fokusnya justru ke emosi kita yang kita luapkan dengan lebih dahsyat daripada emosi anak. Nah, saat berhadapan dengan orang tua yang overreacting ini, biasanya anak-anak itu jadinya represif ke perasaannya sendiri. Karena dia merasa bertanggung jawab terhadap perasaan atau emosi orang tuanya. Gitu. Kayak misalnya anak jadi ngerasa, wah kayaknya kalau aku sedih aku jangan tunjukin ke ibu deh, karena itu bikin ibu sedih banget gitu, sampai nangis, sampai pusing kayak gitu. Atau kalau aku marah kayaknya aku pendem aja deh, soalnya kalau aku tunjukin ke ayah jadi marah besar kayak gitu. Jadi dia merasa perasaannya ini dia merasa bertanggung jawab terhadap emosi orang tuanya, sehingga dia perlu menyembunyikan emosinya sendiri gitu ya. Padahal untuk anak-anak yang kemampuan regulasi emosinya itu masih berkembang, dia nggak bisa loh nyimpen itu sendiri gitu. Dia nggak bisa, dia perlu bantuan orang dewasa untuk mengelolanya gitu. Ini sangat berhubungan banget dengan childhood trauma yang menjadi bagian dari ekspertis aku adalah otak kita, otak manusia, tidak didesain untuk merasa senang. Tapi otak kita didesain untuk merasa aman. Jadi ketika anak-anak, kalau yang tadi adalah bentuknya adalah overreacting, akhirnya itu baliknya kembali lagi ke represif lagi. Kalau bentuknya bentuknya tidak represif, akan jadinya konser. Anaknya akan naik, ibunya akan naik, anaknya akan naik, ibunya akan naik. Biasanya dalam konteks seperti itu adalah akhirnya yang akan menang adalah pihak otoritas. Siapa sih pihak otoritasnya? Kalau ada anak dengan ibu, cuma 2, biasanya pihak otoritasnya akan menjadi ibu gitu ya. Tapi kalau ada anak, ibu, dan ayah, biasanya dalam culture Indonesia tuh yang menang akhirnya ayah. Kamu ya bikin ibu jadi marah. Jadi akhirnya anaknya yang akan pasti jadi korban. Lalu, apa yang terjadi di otak anak? Karena anak itu, otak manusia semua pertama akan carinya safety. Sehingga dia akan belajar, ketika aku mengekspresikan emosiku, akhirnya aku jadi tidak aman secara emosional. Jadi otaknya tidak didesain untuk mencari kebahagiaan, tapi mencari keamanan. Aku belajar bahwa ketika aku mengekspresikan emosiku, hidupku terancam. Emosiku terancam. Jadi, bukan tidak mau. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang orang dewasa, yang sulit mengekspresikan emosi, yang sulit mengemukakan pendapat, bahwa ada prosesnya di dalam otak bahwa dengan pengalaman saya berapa puluh tahun yang lalu, otak saya merekam bahwa ketika kamu melakukan sebuah perilaku yang namanya mengekspresikan emosi, mengemukakan pendapat, hidup kamu terancam. Jadi, yang punya pasangan, saya lagi ngomong kepada diri saya sendiri, yang punya kesulitan untuk mengekspresikan emosi, menceritakan apa perasaannya, itu bukan mereka nggak mau cerita. Tapi memang di otak, ada pilihannya, ada 2, adalah memang ketidakmampuan ekspresi emosinya, jadi kata-katanya juga memang tidak banyak. Yang kedua adalah mereka sudah ada yang namanya kayak brain fog atau di block gitu. Dari otaknya kayak, kalau lo melakukan ini, hidup kita terancam loh gitu. Jadi kamu nggak boleh melakukan ini. Misalnya kita udah tahu nih ada ular. Itu kan udah nggak dipikir pakai otak, kita udah akan langsung narik tangan. Itu respon otomatisnya otak. Karena respon pertama dan fungsi pertamanya otak adalah untuk membuat saya survive, tidak mati. Nah, bedanya adalah ketika kita menjadi manusia,
kita tahu ini tidak aman secara emosional. Jadi saya tahu ini mengancam relasi saya. Nanti kalau saya melakukan ini, saya kehilangan koneksi dengan ibu, saya kehilangan koneksi dengan ayah. Sehingga saya belajar, oh kalau kondisi seperti itu, saya akan kehilangan koneksi dengan orang-orang yang saya sayangi dan penting buat hidup saya, might as well tidak saya lakukan. Dan ketika itu dilakukan berpuluh-puluh tahun, otaknya merekord bahwa itu tidak aman. Jadi ketika sekarang di masa dewasa, bertengkar dengan pasangan atau bertengkar dengan partner atau apa, nggak bisa ngomong. Bukan karena nggak mau gitu ya. Mungkin Damar bisa menceritakan dari responnya gitu ya. Karena kadang-kadang orang ngerasa, iya dia tuh kalau ada apa-apa tuh nggak mau ngomong. Nggak mau sama nggak bisa tuh beda gitu. Karena memang, kenapa sih nggak mau ngomong? Susah. Gak tahu mau ngomong apa gitu, kayak nggak bisa karena brainnya udah langsung shutdown. This is not safe. This is not safe. Dan itu dialami selama berpuluh-puluh tahun sampai apa sih yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang adalah akhirnya juga mengekspresikan emosinya juga nggak bisa gitu. Atau yang di other way around yang kata Damar tadi adalah bisa jadi orang tua yang overreacting adalah orang tua yang juga represif waktu dulu. Yang dia pelajari adalah ketika kamu mengekspresikan emosimu pada pihak otoritas, life is not safe. Tapi dia belajar, oh kalau misalnya yang punya otoritas marah sama yang bawah, nggak apa-apa ya. Sehingga kalau di masa sekarang, pihak otoritasnya marah sama anaknya merasa punya pihak otoritas, merupakan pihak otoritas pada adiknya, sehingga ibunya marah ke si kakak marah ke anak. Kalau pattern ini diulang terus gitu ya, pattern dari atas ke sini dan diulang terus, akhirnya saya belajar bahwa marah ke bos nggak bisa, marah ke mertua nggak bisa, marah ke suami nggak bisa, marah ke orang tua saya juga nggak bisa, tapi saya bisa marah sama anak saya. Itu pernah nggak kayak kita betenya sama suami tapi yang kena anak kita betenya sama mertua tapi yang kena anak kita, kasihan banget ya. Ternyata karena ada itu tadi ya, pola yang lihat bahwa oh kalau aku mengungkapkan emosiku ke pihak yang punya otoritas itu berbahaya buat aku, tapi kalau mengutarakan ke pihak yang inferior dari kita itu aku aman gitu ya. Ada juga prosesnya yang kalau nggak punya adik bisa lihat juga kalau dia merasa dia punya otoritas terhadap misalnya ART atau encusnya. Jadi dia marah sama mama, tapi nggak marah sama mama, tapi encusnya yang dipukul misalnya. Tapi habis itu dia ngerasa lagi bahwa oh habis itu ketahuan sama mama dimarahin. Dia akan marah lagi ke encusnya. Kenapa encus tuh marah? Kenapa encus bilang sama mama gitu? Nah itu coba deh dilihat lagi. Ada tuh sistematika yang secara, Mbak kok anak bisa ngerti sih? Itu situasi sosial yang kalau anak-anak tanpa neurodevelopmental disorder, tanpa gangguan-gangguan neurodevelopmental, itu situasi sosial itu di-get banget dengan cepat. Oh, aku tahu bahwa kalau misalnya encus atau mbak gitu ya, atau adik gitu ya, itu tuh bukan pihak otoritasnya aku, pihak otoritasnya ada kayak misalnya kayak sama om, sama tante tuh dia tahu tuh dia nggak akan begitu gitu. Menarik ya?